penyebabnya seperti apa, kenapa rendah garam itu sangat penting. Kayaknya yang pertama tadi kelupaan bagiin bacaannya nanti. Iya. Nggak apa-apa ya Bu ya. Mungkin kurang dari kami, ibu-ibunya nanti bisa sambil di rumah sambil membaca. Jangan lupa balas keliling. Jadi ibu-ibu, rendah garam kan tadi saya bilang adalah hipertensi. Nah, kenapa sih hipertensi itu sebenarnya apa sih Bu? Apa karena sering marah-marah jadi darahnya naik? Itu bukan ya Bu ya. Sebenarnya hipertensi itu penyebabnya terlalu mengkonsumsi natrium alias garam. Ya. Nah, untuk seumuran ibu-ibu atau untuk seumuran saya sudah bisa banget yang namanya hipertensi karena kita tiap hari konsumsi garam. Jadi solusinya adalah kita melakukan diet garam, rendah garam. Kalau di rumah sakit dietnya lebih parah ibu-ibu, nggak ada rasanya. Jadi sebelum lebih parah kita melakukan diet di rumah. Ada beberapa prinsip dalam diet. Yang pertama, kurangi garam. Di sini mungkin ada ibu-ibu yang kalau masak naruh garam tuh nggak pakai takaran, tapi pakai feeling. Sweet. Aduh, kasih makan. Biasanya begitu ya Bu ya. Habis itu ada juga yang nih. Ada dulu yang timbang dulu. Yang dari Roy. Habis itu yang kedua, perbanyak buah dan sayur. Nah, di sini percuma Bu kalau misalkan ibu masak bayam, masak kangkung tapi garamnya 1,5 sendok. Nggak guna Bu. Yang ketiga, batasi gula dan lemak. Sebenarnya gula dan lemak gula itu nggak hanya gula. Salah satu yang sangat bikin kolesterol plus hipertensi itu adalah kecap. Kecap itu masih manis ya. Kecap itu sangat tinggi bikin kolesterol dan tensi darah naik karena dia mengandung garam. Tapi bedanya kalau kecap itu nggak terasa asinnya, full manis. Cuman kalau ibu baca di kandungan kecap, dia akan tertulis natrium, dan itu natriumnya sangat tinggi dibanding garam sendiri, seperti itu. Yang keempat, batasi kafein. Yang biasanya ibu-ibu pagi udah ngopi di teras, siang ngopi, sore ngopi. Dan yang terakhir, perbanyak konsumsi serat seperti roti gandum, beras merah. Itu kalau bisa ibu konsumsi. Mungkin awal-awal rasanya aneh Bu, tapi diselang-seling aja. Atau kalau pengen beras biasa dicampur beras merah, itu dimasak dengan Mexico. Itu bisa mengurangi sedikit demi sedikit sih hipertensinya, seperti itu. Makanan yang tidak boleh seperti apa? Makanan yang tidak boleh tadi kecap, minyak goreng, asin kumaha. Penyebab. Ini loh, kalau misalkan ada beberapa yang bisa diganti Bu, kayak micin, ibu bisa ganti pakai kaldu jamur. Yang kalau ibu lihat kaldu jamur itu sehat Bu, sehat itu pasti mahal. Justru yang enak-enak itu pasti murah dan yang nggak sehat. Nah terus ibu dikurangi konsumsi manis-manisnya. Contoh, ibu minum es teh manis, es teh 3.000 yang di tepi jalan, itu gulanya tinggi Bu. Sebenarnya udah itu bikin obesitas, bikin diabetes, bikin hipertensi. Nanti kalau sakit ibu komplikasi macam-macam sakitnya. Nah dari itu kacang-kacangan Bu. Kacang-kacangan. Kan tadi saya bilang kalau makan kacang itu bikin hipertensinya turun. Beda kalau ibu makan kacang tanah digoreng campur ikan teri. Itu tidak bikin turun ya Bu ya, itu bikin naik. Kalau bisa kacang-kacangnya di
Ya bayam. Tapi kembali lagi jangan ibu masak bayam garamnya banyak. Ya, gulanya juga banyak. Kalau bisa ibu bayamnya direbus. Ya Allah. Ya dibikin Beli. apa? Itu enak. Beli apa gimana? Tadi beli. Kalau masak sambalnya pakai kecap, pakai garam iya. Kalau bisa jangan. Itu ibu-ibu apa ibu ada yang mau ditanyain bu? Soal Naik kata Bu teman-teman. ya tergantung semuanya dan tergantung semakin ibu berumur fungsi di tubuh semakin berkurang itu udah kodratnya begitu. Nah, jadi kalau seumuran saya atau seumuran dede minum susu boleh, makan nasi banyak sih boleh karena butuh pertumbuhan. Kalau udah seumur ibu-ibu tapi fungsinya kayak laki-laki berjakuli itu nggak boleh bu, pasti dia akan kelebihan itu. Terus lagi perempuan dan laki-laki badannya memang kuatan kuat, tapi untuk aktivitas dan daya tahan tubuh Ayo abisin. Neng, grogot Neng. Hah? laki-laki kerjanya full meskipun perempuan tapi perempuan tuh ibu-ibu kalau beres rumah harus beres rumah udah selesai tidur main HP makan banyak ya sambil ngemil habis itu kumpul di depan iya bu lebih banyak duduk jadi disitunya lebih sama orang muda. Jadi bu, di sini kan saya ada garam. Gimana sih tuang garamnya yang benar dan baik untuk mengurangi hipertensi atau untuk mencegah hipertensi? Oke bu ya. Kayak saya gitu. Itu biasanya di sini kalau ngambil garam dicomot. Ada yang dicomot dari? Ada. Garamnya di bawah. Ya memang begitu kalau di rumah sakit tidak pakai. Iya. Jadi biar ibu tetap terasa tapi masih sehat jadi beli ibu. Itu untuk Itu mah banyak. Ya geter. baiknya begini bu, kalau apalagi mungkin ibu yang harus mengurangi itu sangat tidak baik untuk tubuh. Ini micin dan garam tuh besti untuk hipertensi. Jadi ibu kalau bisa dipisahin. Makanya tadi saya bilang kalau micin ibu ganti pakai kaldu jamur sehat dan cuman minusnya apa? Mahal dan nutrisinya nggak terlalu Seblak. garam-garam yang biasa garam harus ibu sama aja ya. Kalau ibu makanya satu yang sama sebenarnya Udah, garam itu kan beres balik lagi bayar. oke kamu kata kasih mau dia merek bayar fungsi sasa segala macam kalau sebenarnya Utang daripada beli. yang saya tahu saya pribadi mungkin kalau salah ibu bisa tanya dokter itu hanya branding. Jadi apapun merek garam ya rasanya tetap asin dan kelebihan ya bikin hipertensi. Mau dia namanya macam-macam atau iklannya ini ada kandungan ini mengurangi ini kayak skincare bu tetap sama aja. Kalau misalkan dia brandingnya bagus tapi kandungannya tetap itu aja sama aja gitu. Jadi mau garamnya merek apapun untuk konsumsi garam tetap sama seperti itu, tetap dingin. Dan kalau beda orang beda rasanya. Habis. Biasanya ada yang Itu makan aja tuh punya aku mau. ada yang garamnya medok banget, micinnya medok banget. Nah, itu harus Seblak. dihindari ya, karena kalau udah hipertensi, Aku juga. macam-macam penyakit bisa datang. Kebelet kawin. Karena awal mulanya itu dari darah. Kayaknya emang bener ya. Itu aja ya ibu. Enggak. Tidak ada
kesalahan kata. Kamu kali kebelet kawin. Ibu-ibunya mau nanya nggak? Tanya dulu ada apa? Oh iya ibu. Kalau semuanya diganti Stevia gimana? Stevia itu bagus bu. Boleh. Stevia itu beneran bagus untuk orang yang punya diabetes. Itu memang biasanya kalau di rumah sakit itu pakai stevia. Tapi tergantung ya beda orang beda selera, beda rumah sakit ya mungkin dia nggak pakai, mungkin dia pakai. Cuman setahu saya stevia itu bagus dan memang udah teruji untuk orang yang diabetes. Jadi bukan hanya ada yang benar-benar dia bagus, ada yang cuma sekedar kurang. Apa ada